Pelamar selanjutnya masuk. Oke. Lagi Pak. Udah siang mas. Oh udah siang ya. Iya siang jam Oke. 1. Ya nggak apa-apa. Selamat siang. Siang Pak. Namanya siapa mas? Nama saya Wildan Pak. Wildan ya. Wildan siapa? Wildan Fadila Pak. Wildan Fadila. Bagaimana Wildan ya? Iya Pak. Oke, untuk berkas lamarannya mana mas? Ini Pak. Dilipat gini mas. Iya Pak, nggak muat tasnya. Oh. Lecek ini ya. 3, 2, 1. Yuk kita interview. Maaf. Habis tawuran kamu? Bukan Pak. Oh iya. Nggak apa. Ini saya emang orangnya suka bercanda. Di bagian building ini emang harus suka bercanda. Iya Pak. Oke. Mas Wildan Fadila, panggilannya Wildan ya mas ya. Mas Iya, Wildan, perkenalkan nama saya Adam. Saya dari tim HRD, pengelola gedung Jaya Ambruk. Iya Pak. Pakai G tapi Ambruknya. Pakai G ya Pak. Ambruk. Ambrug. Tahu kenapa? Nggak tahu Pak. Karena pemiliknya ini namanya Ahmad Brugman. Ahmad Brukman. Iya Pak. Jadi disingkat Gedung Jaya Ambruk. Jaya Ambrug. Mas Wildan ini dari rumah jam berapa tadi Mas kesini? Dari rumah jam 7 Pak. Jam 7 ya? Iya. Oke, sampai sini jam? Jam 8 Pak. 1 jam aja ya? Dekat rumahnya ya? Alhamdulillah Pak. Iya, tinggal di daerah mana Mas? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Cukup detail dan spesifik ya Mas ya? Benar Pak. Jakarta Selatan. Di mananya Mas? Di Pasar Minggu Pak. Oh, Pasar Minggu. Iya. Oke, di pasarnya? Bukan Pak. Oh, Di wilayah situnya Pak. wilayah situ. Siap. Oke, Mas Wildan, gantian giliran Mas Wildan yang memperkenalkan diri Mas Wildan, menceritakan latar belakang diri, pendidikan, pengalaman kerja, hobi mungkin, silakan Mas. Nama saya Wildan Fadila. Oke. Umur saya 24 tahun. Oke. Saya lulusan S1 dari perguruan tinggi negeri di Jakarta. Oke. Saya baru pertama kali bekerja. Oh, sebelumnya baru pertama kali kerja Iya. sebelum melamar di sini. Iya. Oke. Jurusan apa kuliahnya? Jurusan Teknik Industri, Pak. Teknik Industri. Itu ada kaitannya nggak sama yang posisi yang Mas lamar kali ini di bidang building management? Kalau untuk posisi sih nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Teknik industri emang apa sih yang dipelajarin? Banyak sih, Pak. Ya apa? Banyak. Ya yang sebutin lah 1 atau minimal 3 lah. PPIC, kalkulus, agama. PIC apa Mas? Production Planning and Inventory Control. Nah, terus kaitannya sama building apa kan? Mas sebelumnya kerja di bagian building gitu. Oh, kalau kaitannya kan kalau PPIC itu juga bisa pengadaan barang. Oh, pengadaan barang. Iya. Oke. Terus agama sama building itu apa hubungannya Mas? Didoain apa gimana? Supaya kita berkah, Mas. Bekerja, ya kan. Sholat, berdoa, gitu. Oke. Ya, cukup masih bisa relevan lah ya. Jadi tadi di teknik industri, pengalaman sebelumnya berapa lama kerja? 1 tahun, Mas. 1 tahun? 1 tahun. Di perusahaan apa? Bidang apa perusahaannya? Di universitas, Mas. Jadi asisten di sana. Asisten laboratori. Ini saya tulis Anda pernah bekerja di PT Trihamas Finance. Wah, salah itu, Mas, kayaknya. Belum saya update kayaknya. Jadi Anda sebelumnya pernah kerja di PT Trihamas Finance atau tidak? Kayaknya enggak ada, Mas. Enggak ya? Terus ini gimana ini? Belum saya ganti kayaknya itu, Mas. Ini CV siapa ini kamu bawa? Nggak tahu sih, Mas. Ada aja di tas saya. Oke. Jadi belum pernah bekerja, sebelumnya hanya di ini ya, di kampus ya, di universitas ya. Benar. Oke. Kegiatan itu berapa lama yang di kampus itu? 1 tahun, Mas. Di bagian? Asisten laboratori. Masih diulang mulu sih, Mas. Iya, saya agak ngaco pikiran saya hari ini nih. Mungkin karena ngeliat masnya gitu, terkesima saya sampai ngaco gini. Oke. Terus, iya. Anda ini melamar di bagian building. Apa sih yang Anda ketahui tentang building management? Yang saya tahu itu building management kan berhubungan dengan tenan, ya kan, dengan orang-orang yang membutuhkan misalnya kayak listrik, telepon, ataupun apa, terus pengadaan barang, kayak gitu sih, Mas. Apa yang diadain pengadaan barang di bidang building management? Bisa handshop, ya kan?
sabun Hand cuci soap. tangan, Oh iya, hand soap. ya kan? Atau yang alat-alat toilet, Apa misalnya? sapu, pel, pengki, Sapu pel malah toilet. toilet mas. Oke, lanjut terus. Terus telepon, pengadaan telepon, Nah, telepon bukannya GA, Mas? ya kan setahu saya billing sih mas. Oh ya udah, Heeh, pengadaan telepon ya. heeh. Oke. Kemudian em, tadi Anda belum menjelaskan hobi Anda. Hobi saya olahraga mas. Oke, kan banyak olahraga. Anda udah tadi saya tanya tinggal di mana, Jakarta Selatan, hobinya apa olahraga. Bisa lebih sedikit detail gitu, karena kita tuh butuh hal-hal kayak gitu. Oh, hobi saya olahraga, salah satunya sepak bola dan bulu tangkis. Sepak bola dan bulu tangkis. Iya, Oke. Sepak bola tim kesukaan Anda apa? Manchester United mas. Oh, yang payah itu ya? Bukan mas, bukan payah. Iya, Betul lagi berkembang. ya udah payah bahasa ininya ya. Terus ada satu hal nih tadi yang sebenarnya pengen saya ucapin tapi agak mengganggu pikiran saya gitu. Boleh? Anda pakai baju geng motor ini lama kerja, Mas? Iya mas, soalnya nggak ada dress code sih di surat lamarannya, via emailnya. Mas saya sendiri juga pakai bajunya, baju oblong sama saya kan? Iya ya. Ya udah, karena kan saya di bagian mau mencari di bagian building jadi harus disesuaikan lah. Bagian building tuh kan harusnya santai. Oh iya, Iya benar. kan? Tetap rapi teman santai tapi nggak baju geng motor juga malih. Ini bukan geng motor sih mas. Itu apa tuh Max? Dra itu Anda mau pamer punya motor Nmax gitu? Ya sekalian promosi kali mas ya. Oh gitu. Anda Iya, ketua geng motor. bukan. Terus? Ini aja, masuk komunitas aja mas. Oh, nggak Gitu. aneh-aneh tapi di komunitas. Enggak, alhamdulillah Oke, enggak. mantap. Nah, lain kali kalau interview coba agak rapi lah. Oh iya Gitu mas, ya, maaf. pakai kemeja gitu ya. Ya, kebetulan lagi di laundry kemejanya mas. Oh, gitu. Heeh. Ya udah. Kemudian saya mau nanya nih, kesiapan Anda untuk skill apa yang bisa Anda berikan kalau Anda diterima di tempat saya di bagian building management? Skill saya. Mm-mm. Ya mungkin ya saya bisa bantu perusahaan inilah mas. Tuh, Itu aja sih. yang lebih detail gitu. Bantu tuh apa? Dalam hal apa? Mengurus administrasi. Ya saya nggak nyari bagian admin, Mas. Saya nyari bagian building management. Ya mungkin saya bisa, jiwa kepemimpinan saya kan ada mas sebelumnya. Saya Ya, nggak nyari shift buat kepala security loh, jiwa kepemimpinan loh. ya udah deh mas. Mas maunya skillnya apa? Ntar saya ikutin Ya deh nggak ya gimana. nggak tahu, saya kan ngetes Anda gitu. Tadi saya udah jawab salah. Jangan kepemimpinan sama administrasi. Apa yang lebih konkret, yang lebih detail gitu loh di pengetahuan Anda di bidang building management. Apa mas? Pengadaan barang mungkin. Skill Ya pengadaan udah, barang. itu bisa sebutin. Ya, Yang skill relate. pengadaan barang saya mempunyai banyak vendor, tender yang mungkin bisa membantu perusahaan ini mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan vendor-vendor sebelumnya. Oh jadi mau main-main vendor gitu, mau main masuk-masukin vendor, masuk-masukin kenalan-kenalan Anda gitu loh. Bisa jadi seperti itu, Mas. Anda mau main uang pasti ya. Bukan, sedikit sih. Nah, yang benar, Anda kita nyari orang tuh yang berintegritas, yang jujur. Saya jujur, Mas, alhamdulillah. Nah, kalau itu kenalan Anda lama, bukan menutup kemungkinan Anda bisa main belakang loh. Kan diseleksi nanti, Mas, sama kepala departemennya, Mas. Oh gitu ya. Iya, Kalau misal saya tanya, kepala departemen di kami ngajak Anda main nyimpang, Anda mau ikutan? enggak, Mas. Dosa, Oke, dosa ya. Cuman dosa. pilihannya Anda mau ikutan nyimpang, dosa, atau nggak ikutan nyimpang, dipecat. Paling saya ngambil tengah-tengah, Mas. Saya ceramahin dulu. Tapi kalau udah nggak bisa, baru saya yang resign, Mas. Jadi Anda bisa nyeramahin bos Anda gitu. Bisa mungkin, Mas. Oh, hebat sekali Anda Iya, ini ya. alhamdulillah. Oke. Kemudian Anda mengharapkan gaji berapa memang? Ya, secukupnya aja lah, Mas. Di kantor ini di minimalnya berapa, saya ngikutin aja deh gimana. Oke. Kalau cuma dibayar pakai makan siang? Ya, boleh lah. Ya, tambah-tambah makan malam lah, Mas, sekalian. Oke. Kemudian ini kebetulan nih di gedung kami ini Anda pasti pernah lihat gedung kita ini sebenarnya kita beli gedung bekas, Mas. Bekas apa ya, Mas? Menara Saida. Waduh, sulit kayaknya, Mas. Kita branding nih, kita kan masih kosong-kosong, gedungnya miring gitu kan. Kita mau aktifin lagi, mau kita jual-jualin lagi ke tenan-tenan, kita sewa-sewain. Apanya yang dijual, Mas? Ya, space-nya lah. Oh, space-nya. Aduh, gimana ini Anda nih?
Kok saya emosi ya? Baru kali ini saya emosi ya Maaf mas, interview orang maaf. ya. Maaf. Jadi gimana? Saya mau nanya jawaban Anda sekreatif mungkin, segila mungkin. Gimana caranya gedung bekas Menara Saidah ini dipasarkan lagi supaya rame? Supaya rame ya. Ya ide segila mungkin, sekreatif mungkin lah. Mungkin pertama ya kita pasarkan melalui media sosial, kan sekarang media sosial udah banyak. Bisa lewat platform penjualan kayak misalnya kan banyak tuh yang jual-jual space, ya kan? Bisa kita juga bikin spanduk open space atau apa. Ya gitu sih mas. Oke, masalahnya itu udah semua udah kita pernah laluin. Kan yang terkenal di gedung Menara Saidah itu kan angker, banyak hantunya. Terus udah lama kosong. Terus banyak desas-desus gedungnya miring gitu kan. Nah, ini gedung mau kita rebranding lagi supaya orang-orang tuh tetap mau nyewa gitu. Apa yang Anda lakukan? Kalau cuma sekedar pasang spanduk iklanin kita udah lakuin tapi tetap gagal, Mas. Ya kita coba dari hati ke hati lah mas. Waduh. Dari hati ke hati lah. Mungkin bisa mas. Dicoba dulu aja. Maksudnya gimana? Coba lebih konkret lah. Itu Anda mau masarin gedung apa mau nyari jodoh? Hati ke hati. Kan sekalian mas. Ya udah, ya itu urusan Anda lah nyari jodoh. Lebih ke pemasaran gedungnya itu loh. Ya mungkin dari hati ke hati. Mungkin saya nawarin ke orangnya, Pak. Ini Pak, saya mau nawarin space ada di kantor saya. Ya udah, kita role play ya, main boleh, ya. boleh. Misalnya saya nanya nih ke Anda. Selamat siang, Mas. Kan saya nanya, Pak. Awalnya kan saya nawarin. Oh ya, nawarin. Salah. Ya udah, nawarin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ini, Pak, saya dari PT Jaya Amruk. Iya. Ingin menawarkan space. Oke. Ya kan. Ukurannya 500 meter persegi, Pak. Wow, gede banget ya. Gede. Ya kan. Itu harganya 185.000 Pak per meternya. Bagus. Terus service charge-nya 55.000. Ya kan? Nah, terus di situ juga kita menyediakan layanan yang sangat-sangat berkualitas. Bagus. Tapi gini, Mas. Saya ini jualan sayur keliling loh, Mas. Oh, bisa, Mas. Nggak masalah. Jualan di atas juga nggak masalah. Nah, sebentar, Kat. Anda salah. Anda sebelum nawarin orang, tanya dulu bergeraknya di bidang apa. Ini saya tukang sayur keliling, masa butuh space kantor? Nggak. Ulang. Tanya lagi sekarang. Ulang-ulang kayak reply. Anda tanya, Bapak bergerak bidang apa gitu. Oh gitu. Ulang. Coba. Saya ini sekalian ngajarin Anda ngasih ilmu gitu. Oh iya. Saya diterima apa enggak sih? Ya udah, latihan dulu aja. Iya, maaf. Saya pengen lihat gimana daya tangkap Anda, gimana cara Anda approach orang supaya menyewa gedung kami seperti itu. Coba. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Nama saya Wildan dari PT Jaya Gedung Amruk. Iya kan? Kayak kebalik, Mas. Kebalik ya, Mas? Gedung Jaya Amruk, bukan Jaya Gedung Amruk. Itu Mas, salah satu ini. Oh iya, supaya menarik. Bagus. Good. Gitu. Iya. Saya improve jadi. Iya, bagus. Jadi orang mau mikir, Mas. Oh, ini kok gedung itu salah. Oh, salah. Iya, gitu. Bagus. Dibenerin jadinya, Mas. Iya. Nah, saya bagian building manajemennya, Mas. Oke. Saya ingin menawarkan space di tempat saya. Nah, tapi sebelumnya saya mau nanyakan, Mas. Mas bergerak di bidang apa ya sebelumnya? Kontraktor saya, Mas. Kontraktor? Iya. Bukan tukang saya, Mas. Oh, bukan. Aduh, Lanjut. Kontraktor ya, Mas? Iya. Di tempat saya kontraktor udah banyak sih, Mas. Maaf. Saya keliat Mas bersihin mesin. Oh, ada iklannya gitu ya? Iya, lanjut. Itu apa? Kan saya jadi lupa kan, Mas? Bisa ulang nggak, Mas? Udah lanjut aja. Kontraktor saya, maaf. Oh, di bidang kontraktor. Di tempat saya udah banyak sih, Mas. Yang di kontraktor udah banyak sih. Udah ada kira-kira kalau dari 10 lantai ya 3 lantai lah keisi. Oh, itu kontraktor semua? Bukan. Apa? Ini ada yang dari pemasaran, ada yang dari IT atau apa. Oh iya, ya udah, lanjut. Saya di bidang kontraktor nih. Oh, boleh. Banyak space-nya juga. Saya bisa ada di lantai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Anda belajar ngitung? Hah? Itu space yang kosong. Oh iya. Oke. Ya. Ini gedungnya di daerah mana? Di daerah Jakarta, Mas. Jakarta? Iya. Wow, luas ya? Luas. Ini saya pernah baca di internet gedung Jaya Amruk ini bekas Menara Saidah ya? Bukan, Mas. Itu gedung. Kalau menara mah pisah, Mas. Waduh, berat ini. Ya, gedung Saidah ya? Iya, gedung Saidah. Gedung Benar. Saidah. Banyak hantunya kan itu ya?
Enggak mas, nggak ada. Saya sering baca di internet itu. Ah mas baca kan belum ngerasain di sana. Oh, Anda sudah ya? Sudah. Jadi nggak ada hantunya itu? Nggak ada. Oh, oke. Kalau gedungnya miring katanya? Oh salah kali mas. Itu kayaknya pakai efek 360 kayaknya. Ya, oke, salah ya. Salah. Udah mulai isi belum gedungnya? Alhamdulillah belum sih mas, karena belum ada yang hamilin. Alhamdulillah belum ya. Ya belum ada yang hamilin soalnya. Aduh, bodo amat. Jadi intinya saya orang pertama nih yang mau bakal disewain tempat itu. Mas orang kedua. Karena pertama kan saya yang punya gedung. Oh iya, bener juga ya. Heeh. Iya. Terus berapa benefitnya kalau saya nyewa di situ apa mas? Benefitnya harusnya buat saya dong mas. Ya maksudnya dari sekian ribuan gedung di Jakarta gitu. Kenapa saya harus milih gedung mas? Oh, kalau milih gedung saya, ya pertama lokasinya strategis di Jakarta. Anjir. Ya terus? Ya kan, bener kan mas? Bener. Salah satunya di ibu kota juga mas, ibu kota negara. Kan Jakarta ibu kota mas. Iya kan bener saya mas, nggak ada salahnya kan? Iya. Terus ada 10 lantai mas. Iya. Ya kan? Itu apa benefitnya 10 lantai buat perusahaan? Ya ada lanjut bebas. Dekat sama transportasi, salah satunya kereta api. Ya kan? Sama tol deket mas. Ya kan? Terus kalau yang mau naik angkot juga deket mas dari situ. Terus kita ya udah itu kan dari segi transportasi. Selain transportasi yang lain, dari segi apa ya mas? Mau dari segi apa lagi nih mas? Masnya mau dari segi apa? Tempat nongkrong gitu mungkin. Di situ banyak kafe mas, bagus-bagus. Oh. Saya saranin mungkin dilurus dikit tuh mas. Pas tuh di situ ada kafe enak. Apaan? Ya mas coba aja di situ. Saya sih cuma nyaranin, teman saya bilang di situ katanya enak. Oh iya. Oke. Jadi benefitnya kafe enak, transportasi juga banyak gitu ya. Kantin-kantinnya murah-murah mas. Oke. Terus kemudian untuk biaya sewanya berapa? Biaya sewanya kita budgetin di bawah 200.000 mas per meter. 200.000 per meter. Pasarannya berapa sih kalau Jakarta sekarang? Kalau pasaran kira-kira udah mahal sih mas. Kalau di daerah-daerah Jakarta kisaran ya 2,5, 240. Tapi kalau di pandemi begini orang-orang pada nurunin ya kisaran 230 lah. 230. 10.000 doang turunnya. Iya. Udah include service charge belum? Udah biasanya mas. Udah include service charge ya. Oke. Di mas berapa tadi gedungnya? Luasannya apa harganya mas? Harganya. Harganya di bawah 200.000 mas. 200 ya. Oke. Nanti kita pertimbangan dulu ya mas ya. Nggak usah ditimbangin mas, langsung deal aja lebih baik. Aduh, ini kan bukan beli sesuatu yang murah ya mas ya. Kita harus baik pertimbangannya. Oh iya mas, maaf. Iya ya. Oke. Nanti saya minta nomor anda ya. Saya minta nomor mas aja. Gimana? Aduh. Udah cut. Call play selesai ya. Oh oke. Siap. Oke. Kita lanjut lagi ke sesi interviewnya ini nih. Oh boleh maaf mas. Saya agak darah tinggi kali ini ya. Saya biasa aja mas. Ya anda ya biasa saja. Saya yang darah tinggi. Maaf. Oke. Lanjut. Anda siap kerja kapan? Hari ini boleh. Besok juga boleh. Setelah masnya deh. Gimana enaknya? Oke. Tapi bingung saya mau nanya apa sama anda ya. Anda cukup unik nih kalau saya lihat-lihat. Anda teman punya banyak. Alhamdulillah banyak. Banyak ya. Oke. Bagus. Good. Saya mau nanya lagi nih. 2 pertanyaan terakhir. Pertama, sebutkan motivasi Anda untuk bekerja. Orang tua. Oke. Ada lagi nggak? Nggak. Orang tua sama keluarga sih paling mas. Oh, terpisah ya orang tua Anda sama keluarga Anda. Keluarga saya ke depannya nanti. Oh, bagus. Buat tahan dulu tuh, saya bikin tangan. Oke, lagi deh, udah skip deh. Boleh saya anggap yang terbaik buat Anda. Sebutkan masing-masing 3 kelebihan maupun kekurangan Anda. Nggak boleh bercanda loh ini loh. Nggak boleh? Nggak boleh. Kelebihan saya kuliah di salah satu universitas negeri. Ya. IPK saya di atas 3. Ya kan? Terus secara akademik udah anggap Anda bilang Anda tuh pintar. Udah ya, 1 Anda pintar. Kedua saya tidak bodoh.
Ya kan Mas? Tadi Mas bilang pintar, berarti kedua tidak bodoh. Ya, Ketiga taat pada orang tua Mas. oke. Nah, Kelemahan. kelemahan. Kalau kelemahan sih, kalau dari pribadi saya nggak bisa menilai Mas. Mungkin Mas bisa tanya di lingkungan saya. Lah, Saya kurangnya apa? gimana cara Anda interview juga? Masa gue harus ke lingkungan lu nanya kelemahan lu gitu loh. Emang gue, wah, Coba kalau saya tanya balik Mas. lah, lu gila kali. Ya kan ngetes Mas. Misalnya nih sesuai ini. Mas kalau misalnya kelemahan Mas apa coba? Kok jadi lu yang nanya? Ya kan saya cuma mau balikin. Pasti jawaban Mas hampir sama Mas saya. Ya enggak, kayak gini Mas, saya ajarin ya Mas ya. Ya coba Mungkin Mas. buat Mas ke depannya kalau nggak diterima di kantor ini, Iya Mas. jadi bisa bermanfaat di kantor lain ketika Anda interview ya Mas ya. Kalau ditanya kelebihan, kelebihannya itu kayak saya nih orangnya ulet, giat dalam bekerja. Kemudian saya ini orangnya tepat waktu, disiplin. Bukan IPK saya tinggi, saya kuliah di perguruan negeri. Mas kalau begitu namanya berbohong Mas. Hah? Itu biasanya melebih-lebihkan diri sendiri doang. Iya kan? Di agama tuh dilarang. Ya, agama itu paling banget itu sayang kepada orang tua Mas. Itu kuncinya satu Mas. Udah nggak ada lagi. Ya, oke. Kekurangan nih, udah tuh terserah lah Anda mau jawab apalah. Coba kalau Kekurangan saya ini misalnya nih beda lagi ya sama kelebihannya. Kekurangan saya ini suka tidak tepat waktu. Tapi saya mengantisipasinya dengan saya mencoba pasang alarm, coba membuat janji dicatat di notes gitu. Itu kan kekurangan saya itu saya orangnya pemalu misalnya, tapi saya berusaha memperbaiki itu dengan cara saya mulai ikut pergaulan bebas. Wah, maksudnya serem dong Mas. Serem. Iya itu kan saya kasih contoh gitu loh. Jangan kelemahan saya coba Masnya tanya di pergaulan saya, lu HRD kagak ada kerjaan apa nanya kayak gitu. Ya sekali-sekali Mas tanya-tanya di wilayah saya kan nggak apa-apa Mas. Biar ada kerjaannya lagi. Aduh. Udah mau ditanyain nggak? Saya diterima apa enggak ya Mas kira-kira? Buset. Ya nama interview ada prosesnya. Saya ini nggak apa ya. Ada step-stepnya lah. Belum tentu langsung diterima, enak banget loh. Baru interview langsung tiba-tiba saya diterima. Ya kali aja kan Mas ya. Masnya langsung menyukai dari jawaban-jawaban saya tadi kan. Dan dengan sesuai kriteria ya langsung aja tanda tangan. Saya siap Mas. Hari ini juga tanda tangan Mas. Udah deh gini aja deh. Saya cabut, Anda yang jadi HRD sini ya. Saya nyerah interview Anda. Ya. Nggak kuat saya. Mas jangan gitu dong Mas. Udah nggak kuat.